Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah telah memberikan kita kesehatan hingga detik ini. Tidak lupa pula salawat serta salam marilah kita sanjung sajikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Cut Zulfa Zahrani dari Program Studi Teknik Industri Universitas Al-Azhar Indonesia. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pidato saya yang berjudul Menjadi Engineer yang Amanah, Peran Mahasiswa Teknik Industri dalam Peradaban Islami. Zaman sekarang kita hidup di industri 5.0, yang dimana kecerdasan buatan atau AI itu lebih mendominasi. Disinilah peran engineer itu sangat vital. Kita sebagai mahasiswa teknik industri mempunyai peran yang lebih besar lagi, yaitu menjadi agen perubahan yang baik dan beriman. Seperti Quran Surah Al-Ahzab ayat 72, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula, yang artinya Allah telah memberikan amanah kepada langit dan bumi, kepada gunung-gunung, kepada pohon-pohon, tetapi mereka enggan menerimanya karena takut mengkhianatinya. Maka amanah itu dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia adalah orang yang zalim dan bodoh. Dari ayat ini kita belajar bahwa amanah adalah hal yang paling besar, hal yang paling penting dalam kehidupan kita ini. Teknik industri tidak hanya soal efisiensi, perhitungan biaya, maupun sistem produksi, tetapi teknik industri juga menyentuh aspek etika dan keberlanjutan. Maka dari itu kita dituntut untuk tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak yang mulia. Seorang engineer yang baik akan selalu 1. Menjunjung tinggi keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Tidak zalim sesama pekerja. 3. Mengelola waktu tanpa israf. Dan Rasulullah telah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, yang dimana setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kita semua adalah pemimpin ilmu yang kita miliki. Jadi ketika kita terjun di kehidupan bekerja nanti sebagai engineer, apa yang kita rancang, apa yang kita buat, dan apa yang kita ambil keputusannya itu nanti pada akhirnya diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menjadi engineer yang amanah, bukan hanya idealis, tetapi sebuah kewajiban yang spiritual. Bagaimana caranya kita mulai membangun peradaban Islami di dalam teknik industri? Pertama-tama dimulai dari diri kita sendiri. Jangan telat, mengerjakan tugas tepat waktu, disiplin waktu.
Seperti itu. Dan bayangkan jika semua engineer di masa depan punya prinsip yang amanah, jujur, adil, peduli lingkungan, cinta kemanusiaan, maka industri ke depan tidak akan menjadi alat eksploitasi, tetapi akan menjadi wasilah keberkahan dan menghadirkan keadilan di dalam dunia ini. Kita bukan sekedar mahasiswa teknik industri, kita adalah cikal bakal insinyur muslim yang akan ada pada masa depan, yang insya Allah akan menjadi pilar peradaban di masa yang akan datang. Bukan hanya handal dalam hitung-hitungan dan perancangan, tetapi juga teguh dalam iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah kita agar ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang bermanfaat bagi banyak orang di masa yang akan datang. Dan semoga kita mampu menjaga amanah sebagai mahasiswa teknik industri dengan nilai-nilai Islam yang ada pada setiap langkah kita. Demikian pidato saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.